Di video kali ini saya akan membahas tentang obat batuk ya. Obat batuk ini salah satu batuk adalah salah satu jenis penyakit pada gangguan saluran pernapasan ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, ini adalah bagian-bagian dari saluran pernapasan ya. Nah, ini bagian dari saluran pernapasan yang terbagi menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Ya, bagian atas dan bagian bawah. Oke. Nah, sistem pernapasan itu apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Ya. Nah, sistem pernapasan ini kalau kita lihat dari penyusunnya, di sini ada trakea, kemudian bronkus, ada cabang dari bronkus atau bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, sistem pernapasan ini berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian gangguan pada sistem pernapasan dapat menyebabkan pasokan oksigen menjadi berkurang sehingga mengakibatkan munculnya sesak napas atau berupa gangguan yang lain. Nah, saluran pernapasan bagian atas ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, ada rongga hidung, kemudian ada sinus paranasal, dan yang ketiga ada bagian faring. Dan faring sendiri terbagi menjadi 3 bagian, ada nasofaring, kemudian ada orofaring dan langiofaring. Nah, kemudian saluran pernapasan yang kedua ada bagian bawah. Nah, bagian bawah terdiri dari laring, kemudian pita suara, trakea, bronkus, bronchiolus, alveoli, dan membran respirasi. Jadi infeksi atau gangguan pada bagian atas dan bawah ini ya dilihat dari letak infeksinya, apakah pada bagian saluran pernapasan atas atau pada bagian saluran pernapasan pada bagian bawah. Nah, kemudian dari gambar ini kita lihat contoh dari gangguan saluran pernapasan ini mengakibatkan batuk. Contohnya di sini adalah pada bagian tabung bronkial yang terinfeksi mengakibatkan inflamasi sehingga saluran napas menjadi mengecil. Nah, ini adalah tabung bronkial atau tempat sirkulasi udaranya yang dia dalam kondisi normal. Namun pada infeksi atau gangguan baik bakteri atau virus ini mengakibatkan munculnya inflamasi atau pembengkakan pada bagian sisi dalam sehingga memperkecil sirkulasi udaranya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi jenis penyakit gangguan pernapasan ini ada rinitis, batuk, dan asma. Nah, di video kali ini nanti kita akan membahas tentang batuk ya. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu sebentar pengertian dari rinitis di sini untuk memahami aja ya. Rinitis ini adalah radang membran mukosa khususnya pada mukosa hidung ditandai dengan bersin, gatal, kemudian hidung menjadi berlendir dan hidung tersumbat. Nah, kemudian penyebab rinitis ini adalah berupa alergen. Penyebab lainnya adalah virus dan bakteri. Nah, kemudian di masyarakat rinitis ini dikenal sebagai flu atau influenza. Kemudian batuk ini dibahas di video ini, kemudian ada asma dibahas di video setelah video ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang batuknya. Nah, kalau kita lihat dari patofisiologi batuk, batuk itu merupakan suatu refleks biologis
pada keadaan sehat maupun sakit yang dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. Batuk ini sebenarnya bukanlah suatu penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh dari saluran pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, atau sebagainya, atau yang lain-lain ya, penyebab yang lain. Kalau kita lihat dari pengertian tadi, sebenarnya batuk merupakan bentuk pertahanan tubuh ya dari infeksi-infeksi bisa disebabkan oleh lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Nah, kemudian penyebab batuk ya. Nah, batuk ini terjadi karena rangsangan tertentu, misalnya debu di reseptor batuk hidung, saluran pernapasan, bahkan pada bagian telinga. Kemudian reseptor akan mengalirkan lewat saraf pusat batuk yang berada di otak. Di sini akan memberi sinyal kepada otot-otot tubuh untuk mengeluarkan benda asing tadi, sehingga terjadilah refleks batuk. Nah, penyebab batuk itu bisa umumnya disebabkan oleh infeksi di saluran pernapasan bagian atas yang merupakan gejala flu. Ya, gejala awal flu itu bisa pertama muncul batuk ya. Kemudian infeksi saluran pernapasan bagian atas atau dikenal dengan ISPA bisa karena pengaruh dari alergi, bisa pengaruh dari debu dan sebagainya ya. Ini juga menyebabkan gangguan berupa batuk. Nah, berupa penyebabnya yang selanjutnya adalah asma atau tuberkulosis. Kemudian bisa berupa benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, penyebab batuk lagi adalah tersedak, kemudian menghirup asap rokok dari orang di sekitarnya yang mengkonsumsi rokok. Kemudian bisa berkaitan dengan masalah emosi atau psikis ya, untuk batuk yang psikogenik ya. Nah, kemudian batuk berdasarkan durasinya atau lamanya itu terbagi menjadi dua, ada batuk akut dan kronis. Nah, batuk akut ini berlangsung kurang dari 14 hari serta dalam satu episode ya. Bila batuk sudah lebih dari 14 hari atau terjadi dalam 3 episode selama 3 bulan berturut-turut, ini kemudian disebut dengan batuk kronis. Nah, batuk kronis ini tadi seperti yang tadi disebutkan, ini lebih dari 14 hari. Batuk kronis berulang yang sering menyerang anak-anak adalah karena asma, bisa karena tuberkulosis, dan bisa karena pertusis atau batuk rejan, batuk 100 hari. Pertusis adalah batuk kronis yang disebabkan oleh salah satu kuman ya, Bordetella pertussis. Ini dapat dicegah dengan imunisasi DPT. Nah, kemudian jenis batuk ini ada yang produktif dan ada yang non produktif. Yang produktif di sini ini dia menghasilkan sputum ya. Namun yang non produktif ini tidak menghasilkan sputum. Sputum atau berupa dahak ya. Nah, batuk produktif merupakan mekanisme perlindungan dengan fungsi mengeluarkan zat-zat asing, baik kuman, debu, dan sebagainya oleh sputum dari batang tenggorokan. Jadi untuk batuk produktif ini ditandai dengan adanya sputum. Nah, sedangkan yang non produktif bersifat kering dan tanpa adanya sputum. Misalnya pada batuk rejan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke obat-obat yang digunakan pada penanganan batuk ya. Zat pereda batuk. Nah, zat pereda batuk ini ada antitusip ya. Antitusip adalah zat yang digunakan untuk menekan pusat batuk di otak.
Nah, dia dapat dibagi menjadi dua, ada sentral dan ada perifer. Nanti kita lihat apa saja yang sentral dan apa yang perifer ini. Yang pertama kita masuk ke zat-zat sentral. Nah, obat ini menekan rangsang batuk di pusat batuk yang terletak di sumsum lanjutan atau medula dan mungkin bekerja terhadap pusat saraf yang lebih tinggi di otak. Nah, zat ini dapat menimbulkan adiksi dan non-adiksi. Contoh zat adiktif di sini adalah kodein. Kodein ini sering ditambahkan pada obat batuk. Nah, obat batuk jenis ini sebaiknya digunakan secara hati-hati dan jangka waktu yang singkat, ya, karena pengaruhnya tadi mengakibatkan adiktif. Kemudian yang kedua ada zat non-adiktif, contohnya adalah noscapin, dextromethorphan, dan antihistamin. Antihistamin ini khusus pada batuk yang diakibatkan oleh alergi. Nah, jadi ini tadi untuk yang zat sentralnya, ya. Antitusif yang sentral itu ada yang adiktif, ada yang non-adiktif. Nah, kemudian kita masuk ke yang perifer, ya. Di yang perifer ini atau selain dari bagian sentral, obat ini bekerja di luar SSP, sistem saraf pusat. Dibagi menjadi 3 kelompok, ada ekspektoran, kemudian mukolitik, dan obat pereda. Ya. Nah, ekspektoran ini adalah obat-obat yang bisa membantu mengeluarkan dahak. Ya, jadi kalau misalnya di kemasan itu disebutkan ekspektoran, berarti salah satu obat batuk yang dapat digunakan untuk mengeluarkan dahak, membantu mengeluarkan dahak. Contoh jenis obat ini atau bahan yang bersifat ekspektoran ini banyak sekali. Ada guaifenesin, amonium klorida, amonium karbonat, potasium iodida, dan ada kalsium iodida. Kemudian ada beberapa herbal yang juga dapat memiliki sifat ekspektoran seperti eukaliptus dan minyak lemon, ya. Itu biasa pada ekspektoran, ya. Nah, kemudian selain ekspektoran tadi ada mukolitik. Nah, mukolitik ini bekerja dengan mengurangi kekentalan sputum atau dahak, ya, sehingga dia lebih mudah dikeluarkan. Jadi ini hampir sama kerjanya dengan ekspektoran, ya. Contoh bahan yang bekerja atau bahan yang tergolong ke dalam mukolitik ini adalah ada karbosistein, bromheksin, dan ada yang paling sering digunakan itu ambroxol, ya. Secara umum obat mukolitik ini ditoleransi dengan baik oleh tubuh, namun obat-obat ini tidak dianjurkan untuk digunakan pada pasien dengan tukak saluran cerna dan pasien yang diketahui alergi terhadap obat-obat mukolitik. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, ada obat pereda. Bagian yang atau zat yang tergolong ke dalam obat pereda ini ada oksalamin dan tipepidin, ya. Nah, obat ini dapat meredakan batuk dengan cara menghambat reseptor sensibel di saluran nafas dengan akibat berkurangnya rangsang batuk. Nah, jadi dia menghambat reseptor sensibel di saluran pernapasan. Akibatnya batuk menjadi berkurang. Nah, kalau kita lihat obat-obatan, ya banyak sekali obat-obatan yang dapat digunakan sebagai obat batuk, ya. Di sini yang paling sering digunakan salah satunya adalah dalam bentuk sirup. Di apotek kita dapat membeli berbagai macam obat ini, ya. Ada Vicks 44, kemudian
obat herbal seperti ini, OB herbal, ada bisolfon, ya, anaconidin batuk, kemudian OBH Tropical Plus. Nah, kemudian ada Activate, ini terdiri dari 3 varian, ada yang merah, kuning, hijau, ya, dari kemasannya. Tergantung jenis batuknya. Kemudian ada OBH Kombi, kemudian ada Zenirec, dan yang terakhir ada Woods. Masih banyak lagi jenis obat batuk sirup. Kemudian sebagian dari obat batuk sirup ini juga ada kemasan dalam bentuk tabletnya. Tergantung dengan pasien lebih acceptable yang mana, apakah yang sirup atau yang tabletnya. Oke, demikian video untuk obat batuk kali ini. Terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya tentang asma.